Oke sobat semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan kewirausahaan. Ya, ini saya buka dulu filenya. Nah, kebetulan ini saya menggunakan Android ya, karena ya setiap hari kita menggenggam Android, jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik ya, untuk hal-hal yang positif yang membantu pekerjaan kita juga ya. Jadi kalau dulu kemana-mana harus bawa laptop atau apalah gitu kan, catatan-catatan lain. Kalau sekarang cukup, semua keperluan kita cukup bisa digenggam ya. Jadi kemanapun kita pergi, mau apapun kita di luar sana, semuanya itu bisa kita lakukan dengan genggaman ponsel kita. Yang penting kita bisa menggunakannya dengan bijak ya. Nah, ini saya buka materi wirausahanya. Oke. Nah, ini saya akan presentasikan tentang kompetensi kewirausahaan bagi pengelola LKP ya, karena saya bergelut di lembaga pelatihan, jadi ya mudah-mudahan ini bermanfaat juga untuk para pengelola LKP ya. Oke, kita mulai. Nah, ini ruang lingkup materi, ada standar kompetensi, menerapkan prinsip kewirausahaan dalam penyelenggaraan kursus. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu adalah mampu memahami ya hakikat wirausaha, mengevaluasi sikap dan perilaku wirausaha di bidang kursus, mampu mengembangkan pola pikir wirausahawan, menyikapi secara positif etika wirausaha kursus, mengimplementasi prinsip-prinsip kepemimpinan dalam pengelolaan kursus, mampu mengingatkan mutu PTK ya. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya nah, ini untuk pokok bahasan ya, prinsip-prinsip kewirausahaan. Yang kedua, pentingnya peningkatan kompetensi pengelola kursus. Nah, jadi kita betapa pentingnya peningkatan kompetensi pengelola kursus. Bagaimana caranya ya? Contoh, kita sering mengikuti seminar-seminar ataupun pelatihan bagi pengelola kursus. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu kewirausahaan? Ada yang tahu? Oke. Nah, ini pengertian kewirausahaan ya. Ini kewirausahaan adalah hal-hal yang terkait dengan wirausaha ya. Nah, di sini wira, berani, utama atau perkasa, usaha kegiatan bisnis yang komersial atau non komersial ya. Kewirausahaan adalah, nah ini keberanian seorang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis ya. Jadi kalau orang yang punya jiwa wirausaha, mereka akan berani untuk melakukan suatu kegiatan bisnis ya. Contohnya kita mulai dari kecil aja lah, kita jualan apa yang bisa dijual yang akan menghasilkan uang ya. Nah, itu udah punya jiwa kewirausahaan ya. Terus proses seseorang guru mengajar peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan ya. Nah, jadi kita tuh harus
memberikan peluang-peluang untuk berwirausaha. Ya, contohnya kan kalau ini kebetulan saya buka lembaga di pelatihan tata rias pengantin, mungkin akan berhubungannya dengan salon. Ya, jadi nanti nah para alumni ini atau ya siswa-siswa nanti diajarkan bagaimana caranya nanti promosi ke mungkin ke masyarakat ataupun ke sekolah-sekolah ya. Kalau sekolah-sekolah mungkin kebanyakan siswa-siswa dalam kegiatan-kegiatan ataupun biasanya lebih banyak itu untuk acara wisuda gitu kan. Nah, untuk fakultas juga gitu kan. Ya, kalau masyarakat mungkin untuk acara-acara seperti resepsi pernikahan, terus ya ulang tahun, khitanan dan yang lain-lainnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini semangat, sikap, perilaku dan kemampuan seorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi ya. Nah, jadi kita harus semangat untuk mencari ide-ide yang baru ya, seperti itu. Apa ciri kewirausahaan? Nah, di sini akan menjelaskan. Nah, ini ciri kewirausahaan itu yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki sikap mental wirausaha, memiliki sifat kejujuran yang tinggi dan bertanggung jawab. Oke. Nah, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wira swasta, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan dalam kepemimpinan manajerial, keterampilan dalam bergaul sesama manusia, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Oke. Nah, untuk di sini mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi ketika kita membuka usaha ya, oke, jalan 1 2 3 kali. Nah, keempat kelimanya kok usahanya semakin sini semakin berkurang gitu ya. Nah, disitulah kita harus mempunyai kepribadian yang kuat. Jadi ya, kita jangan sampai kendor, jangan sampai down. Jadi kita harus tetap semangat ya untuk menciptakan apa yang kita inginkan, terus agar kita menjadi orang yang sukses ya. Nah, ini di sini kan memiliki sikap mental wirausaha. Nah, untuk yang poin kedua juga kita harus mempunyai sifat jujur ya. Karena kalau kita tidak jujur ketika halnya ada misalkan itu tadi ada konsumen yang datang ke rumah atau ke salon. Nah, ini contoh, Bu, Pak, saya mau ada acara resepsi tanggal sekian jam sekian, kira-kira biayanya berapa? Itu kan. Nah, ya kurang lebih sekian Rp gitu kan. Nah, oke, saya kasih DP untuk acara nanti, dan yang saya minta itu sesuai yang ibu kasihkan ke saya. Nah, seperti itu. Nah, ketika orang yang jujur itu pasti akan memberikan fasilitas yang sudah ditawarkan ya, dan akan memenuhi amanah dari konsumen tersebut
Ya, seperti itu harusnya. Ya, jangan sampai kita diberi kepercayaan oleh konsumen ketika kita dikasihkan DP, terus kita udah ngasih list perlengkapannya seperti ini, tiba-tiba pas suatu acara pelaksanaan resepsinya ternyata yang datang barangnya lain. Nah, berarti itu sudah tidak jujur, ya. Seperti itu. Berarti itu ciri-ciri orang yang bukan mempunyai kepribadian wirausaha gitu, ya. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini bagaimana sikap dan kepribadian kewirausahaan bagi pengelola LKP. Nah, ini yang pertama, kreatif dan inovatif, confident, tegar dan ulet, bekerja keras, pola pikir mampu melakukan beberapa hal sekaligus, siap dan bisa apa saja, membantu menahan nafsu untuk cepat menjadi kaya, berani mengambil resiko, peka, teliti, cermat dan bertindak cepat. Nah, ini fokus dan siap bekerja melebihi rata-rata, ya. Nah, jadi kita sebagai pengelola di lembaga pelatihan ataupun di instansi mana saja itu, kita harus mempunyai sikap mental kita yang kreatif dan inovatif, ya. Terus kita juga harus tegar, harus rajin ketika kita untuk mencoba membuka peluang usaha. Misalkan usaha A, kita jangan dulu memulai usaha yang B. Nah, kita sukseskan dulu usaha yang A tadi, ya. Nah, ketika nanti yang A udah berjalan lancar, nah baru kita loncat ke yang B, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini, nah ini ada poin 6, berani mengambil resiko. Nah, ini untuk para pelaku wirausaha, mereka pasti akan mengambil resiko. Apa resikonya? Yaitu resikonya akan terjadinya bangkrut ataupun hal-hal yang lainnya seperti itu. Berarti mereka yang memulai berwirausaha, mereka udah siap menerima resikonya. Oke. Nah, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selamat berwirausaha. Oke, sukses semua.